Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Agustin dengan NIM 08776616. Saya dari program studi Teknologi Pendidikan semester 7 di Universitas Terbuka UPBJJ Bogor. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah Jaringan Komputer yang akan membahas tentang perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan CMD. Oke, sebelumnya CMD itu singkatan dari command prompt yang artinya suatu perintah DOS yang ada pada sistem operasi Windows. Nah, di sini saya sudah merangkum tentang bagian-bagian yang ada di CMD. Lalu kita langsung akan praktekkan bersama-sama. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke pencarian, lalu kita langsung klik CMD. Kemudian kita langsung buka. Langsung kita ke yang nomor 1, itu ada CD. CD itu adalah perintah untuk pindah-pindah directory. Oke, kita langsung saja klik CD lalu enter. Nah, selanjutnya kita yang ke nomor 2. Ada CLS. CLS ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Kita enter, nah langsung bersih lagi. Jadi CLS itu untuk membersihkan layar yang ada di komputer. Kemudian nomor 3 ada CLS spasi. Oke, langsung kita enter. Di sini nomor 3 ini CLS digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Oke, kita lanjut yang ke nomor 4, ada dir. Kita enter. Nah, dir ini menunjukkan file bantuan untuk semua perintah directory, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, kita langsung ke yang nomor 5. Ada ipconfig. ipconfig kita ketik dulu ipconfig lalu enter. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer ini. Nah, di sini sudah ada informasi-informasinya. Kita bersihkan dulu layarnya. Lanjut ke yang nomor 6, ada ipconfig all. Kita ketik dulu ipconfig all. Enter. Nah, nomor 6 ini ipconfig all perintah untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Oke, kita lanjut bersihkan lagi, lalu lanjut ke ipconfig release. Lalu kita enter. Nah, ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian aktifkan kembali tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Oke, kita lanjut ke yang nomor 9. ipconfig renew. Kita ketik dulu di sini ipconfig renew. Enter. Nah, oke, di sini sudah terlihat ipconfig renew ini untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10, ada ipconfig display DNS. Nah, ipconfig display DNS ini diperintahkan untuk menampilkan domain name system atau IP. Di sini sudah informasinya. Lalu kita lanjut ke yang nomor 12. Ke yang nomor 11, yaitu ipconfig fast DNS. Lalu kita enter. Nah, ipconfig flash DNS ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Nah, tadi akhirnya kita mereset semuanya. Lalu kita lanjut lagi ke yang nomor 12, ipconfig registers DNS.
Kita enter. Nah, ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lalu lanjut lagi kita ke yang nomor 13, ada ping. Enter. Nah, ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 14, ada netstat. Enter. Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi titik statistik koneksi jaringan dari ke komputer yang sedang dipakai. Oke, lanjut lagi ke Tracert. Tracert ini digunakan untuk memberikan informasi dan rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, kita lanjut lagi ke Petping. Enter. Petping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke yang nomor 17, ada NSLOOKUP. Kita enter. Nah, di sini sudah ada informasinya. NSLOOKUP ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Nah, di sini sudah ada alamatnya dan namanya. Oke, kita lanjut ke Nets. Kita tambahkan LAN, kemudian nah di sini NAS ini diperintahkan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 19, ada route. Route ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Lalu kita lanjut lagi ke yang nomor terakhir, ada net. Net ini ketika menghentikan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Contohnya kita mengambil user. Nah, di sini langsung ada informasinya. Oke. Kita klik lagi semuanya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon bimbingan dan kritiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.